Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Sobat Puskesmas Kartoharjo. Semoga kita tetap sehat di masa pandemi COVID-19 ini. Kami dari bagian promosi kesehatan Puskesmas Kartoharjo akan memberikan informasi terkait 10 indikator perilaku hidup bersih dan sehat di rumah tangga atau PHBS. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas indikator yang pertama, yaitu persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan. Di masa pandemi ini tidak mudah ya untuk ibu bersalin, karena harus ada beberapa persiapan yang harus dilakukan oleh ibu hamil ketika dia mau menjelang persalinan. Yang pertama, ibu hamil harus menjalankan pencegahan penularan virus, yaitu melakukan physical distancing, di mana ibu harus menghindari daerah kerumunan-kerumunan dan usahakan pergi hanya untuk kontrol ke rumah sakit saja. Kemudian memakai masker bila bepergian atau keluar. Masker yang bagus untuk ibu hamil, yang sebaiknya adalah masker medis ya, karena itu merupakan ibu-ibu hamil adalah kelompok yang rentan. Kemudian dia harus menjaga kebersihan dengan selalu mencuci tangan pakai sabun atau menggunakan hand sanitizer. Kemudian tidak menyentuh wajah dengan tangan jika tangan belum bersih ya. Kemudian mandi, cuci rambut, kemudian ganti baju ketika setelah berpergian. Kemudian untuk persiapan selanjutnya adalah jika ibu merasakan gejala yang mungkin mengarah ke COVID, mungkin batuk atau sesak, sebaiknya harus melakukan konsultasi dan pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian persiapan yang ketiga, menanyakan di vaskes tempat ibu akan melahirkan, bagaimana prosedurnya nanti sebelum persalinan. Nah, biasanya sebelum 7 hari sampai 1 hari sebelum taksiran persalinan akan dilakukan tes swab ya di puskesmas. Kemudian harus persiapan juga fisik dan mental, karena nanti di rumah sakit ibu hanya boleh didampingi oleh satu pendamping saja ya, dan tidak boleh dibesuk oleh anggota keluarga yang lain. Nah, bila ibu hamil ternyata nanti hasil tes swabnya adalah positif, maka ibu akan dirujuk ke rumah sakit rujukan untuk mendapatkan penanganan lebih khusus. Nah, setelah tadi ada persiapan persalinan, kemudian saat prosedur persalinannya, jika ibu nanti hasil tes swabnya adalah negatif, artinya bebas COVID, ibu akan dilakukan persalinan normal seperti biasa di vaskes yang jenengan tunjuk ya, bisa mungkin di puskesmas atau di rumah sakit. Dan jika nanti ada indikasi tertentu, mungkin akan dilakukan operasi, tapi dengan persalinan yang normal. Nah, nanti jika ternyata hasil screeningnya ibu adalah positif COVID, nah ibu akan dirujuk ke rumah sakit rujukan yang bisa menangani persalinan pasien COVID-19. Nah, setelah persalinan ada pasca persalinan ya. Nah, setelah persalinan itu ibu jika bukan pasien COVID ya, ibu bisa kontrol ke rumah sakit atau ke fasilitas kesehatan tempat ibu bersalin seperti biasa ya. Tapi untuk pasien COVID biasanya ibu harus tetap dirawat dulu di rumah sakit rujukan ya, untuk dilakukan penyembuhan COVID-nya. Nah, ibu berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas tinggi ya, selama sebelum maupun selama persalinan maupun setelah persalinan ya, agar terpenuhi kesehatan fisik dan mental ibu. Nah, bagaimana jika saya hamil dan untuk melindungi dari COVID-19, apa kiatnya? Nah, ibu harus sering cuci tangan ya selama 20 detik dengan sabun. Kemudian jika perlu menggunakan hand sanitizer. Kemudian melakukan physical distancing tadi ya, untuk menghindari kerumunan. Kemudian menjaga asupan makanan yang bergizi dan cukup minum. Kemudian bisa berkonsultasi ke dokter atau bidan yang jenengan percayai. Kemudian tutup mulut, hidung saat bersin atau batuk.
hindari menyentuh wajah karena mulut, hidung, dan mata adalah pintu masuk virus. Nah, selain menjaga kebersihan badan, tentunya kita harus menjaga rumah ya dari virus. Karena ibu hamil yang menunggu persalinan banyak waktu harus di rumah, tidak boleh keluar-keluar, harus melakukan physical distancing di rumah. Maka rumah harus dipastikan kebersihannya, mulai dari dapur, kemudian kamar tidur. Nah, dapur ini harus ada bahan makanan yang cukup untuk 1 minggu, karena ibu tidak boleh sering keluar untuk belanja, untuk beli bahan makanan, jadi harus dipersiapkan untuk 1 minggu. Kemudian melakukan pembersihan secara menyeluruh minimal 1 bulan sekali. Kemudian membersihkan kulkas 1 minggu sekali, membuang sampah setiap hari, dan melakukan mengelap bagian permukaan fasilitas dapur minimal 1 hari setiap hari dilap bersih. Kemudian untuk kamar tidur ini juga harus dibersihkan setiap hari, mengganti spray seminggu sekali. Kemudian lantai harus disapu dan dipel dengan cairan desinfektan untuk membunuh kuman maupun bakteri atau virus. Membersihkan debu-debu, kemudian mengurangi pakaian yang bergelantung yang terlalu lama, ini bisa menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk. Ini mungkin yang bisa tips-tips yang kami sampaikan untuk ibu bersalin. Semoga nanti persalinannya lancar ibu-ibu ya, dan jangan lupa untuk selalu berdoa semoga bisa menghadapi persalinan dengan lancar, dijauhkan dari COVID-19. Terima kasih atas perhatian ibu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.